Lalu setiba di kantor, Yunwo mendapat pemberitahuan bahwa ia akan diturunkan pangkatnya karena dituduh melakukan malpraktik. Suasana kantor menjadi ramai ketika berita tersebut tersebar di email karyawan kantor perihal mengenai status Yunwo saat ini. Yunwo kemudian dipindahkan ke ruangan yang terlihat berantakan dan tidak terurus. Yuen Song lantas mengunjungi ruangan tersebut dan mengatakan bahwa Yunwo pasti akan terkejut dengan keputusan yang dibuatnya hari ini. Namun Yunwo masih belum mengerti kesalahan apa yang telah dibuatnya sehingga dinyatakan bersalah atas malpraktik. Yuen Song pun berjanji akan memberitahu jawabannya nanti. Yuen Song kemudian menyinggung masalah Hain yang dibawa Yunwo ke kampung halamannya dan ia juga berkata sudah menemui Hain tadi malam. Yunwo beralasan bahwa ia sedang sibuk sehingga tidak mengetahui hal itu karena telah menangkap Song Yu si broker tadi malam. Yuen Song merasa terkejut karena Song Yu sudah ditangkap oleh polisi dan ia tidak mengetahuinya. Yuen Song yang panik pun lantas pergi meninggalkan Yunwo. Di kantor, Yunwo mulai dikucilkan oleh karyawan lain. Mereka tidak mau mendekati Yunwo karena takut ikut terseret dan dianggap memihak kepada Yunwo. Sementara itu Sulhi meminta Bugris untuk menemuinya dan terlihat Bugris masih kesal karena tidak diberi jabatan yang penting di perusahaan Queens. Sulhi mengatakan bahwa Grace masih belum layak mendapatkan posisi tersebut karena memiliki kontribusi kerja yang sedikit tetapi meminta jabatan yang tinggi. Sulhi kemudian menawarkan posisi direktur utama kepada Grace asalkan ia bisa menemukan di mana Ketua Hong dirawat. Bugris terkejut saat mengetahui bahwa Ketua Hong telah diambil oleh Yuen Song dan dipindahkan ke rumah sakit lain. Dengan cepat Bugris mengumpulkan karyawan di tempat kerjanya untuk fokus mencari tahu keberadaan Ketua Hong. Mereka mulai menghubungi semua rumah sakit yang memiliki fasilitas VVIP dan mengorek informasi tentang Ketua Hong. Di desa Yanduri, Bomja mendapat informasi dari detektif Conan bahwa Ketua Hong telah hilang dari rumah sakit dan dibawa oleh Yuen Song ke tempat lain. Bibi Bomja yang merasa kesal dan marah bertekad untuk mendatangi pusat kota demi mencari tahu keberadaan ayahnya. Pada saat itu Bomja tidak sengaja bertemu dengan Yong Song dan tentu saja Bomja merasa senang bertemu dengan pria yang ia sukai. Yong Song menggoda Bomja bahwa ia sedang bertemu dengan anak dari ibunya. Bomja pun meminta maaf kepada Yong Song jika ia disuruh oleh ibunya Yong Song untuk mengaku sebagai anaknya, dan di sana ia pun mengembalikan sapu tangan dari ibunya Yong Song. Yong Song bingung mengapa ibunya memberikan sapu tangannya kepada Bomja. Bomja berkata jika ia telah menumpahkan sesuatu dan dengan sapu tangan tersebut ia membersihkan tumpahan itu. Ternyata yang dimaksud Bomja adalah saat ia menangis ibunya Yong Song memberikan sapu tangannya agar Bomja bisa menghapus air matanya. Bomja hampir memberitahu bahwa ia menangis saat itu namun Yong Song mengetahui perkataan Bomja dan mengatakan bahwa hanya orang bodoh saja yang menangis pada saat yang sulit. Lalu Bomja menanyakan apa yang harus dilakukan jika seseorang menghadapi kesulitan, namun Yong Song malah menyarankan untuk memakan daging saja daripada menangis. Bomja merasa bingung dengan perkataan yang diucapkan oleh Yong Song karena ia tidak memberikan solusi namun justru seperti bercanda dengannya. Singkat cerita, sedang berlangsung pelantikan kepala desa baru yang menggantikan Dukuan akibat kalah dalam pemilihan. Dukuan terlihat tidak bisa menerima hasil itu dan teman-temannya meminta Dukuan untuk tetap tenang serta menerima kekalahannya dengan lapang dada. Sementara itu Suchol sedang memeriksa pesan yang dikirimkan kepada istrinya. Namun pesan itu gagal terkirim karena email istrinya sudah tidak terdaftar lagi. Suchol lalu melihat keponakan Yunwo yang sedang bermain Mobile Legends. Hal itu mengingatkannya pada kenangan bersama Dahi di mana mereka bisa berkomunikasi untuk memenangkan pertarungan dalam pertandingan tersebut. Suchol lantas menyadari jika ia bisa mengirim pesan kepada Dahi melalui aplikasi permainan itu. Setelah memeriksa ia melihat jika Dahi baru saja berhenti bermain 2 jam yang lalu. Hal ini memberikannya harapan untuk bisa berkomunikasi dengan istrinya, dan Suchol langsung mengucapkan terima kasih kepada keponakan Yunwo karena telah berada di sampingnya saat sedang bermain. Di tempat yang berbeda Yunwo dan Kim Yang bertemu dengan Bu Grace. Mereka memberikan data tentang usaha Grace yang ternyata tidak memiliki izin dan menghindari pembayaran pajak. Kim Yang juga mengungkapkan bahwa Grace terkenal sebagai mak comblang dan siap melakukan hal apapun, termasuk memisahkan pasangan jika tidak dibayar dengan layak. Bahkan Grace telah membuat laporan palsu dan menyewa orang untuk merayu pasangan tersebut. Kim Yang menunjukkan data klien-klien Grace yang telah bercerai, yang tentunya akan bereaksi jika mengetahui peran Grace dalam hal ini. Kim Yang juga menyebutkan bahwa beberapa mantan klien Grace berasal dari kalangan kejaksaan, pengadilan bahkan mantan preman. Yunwo meminta Grace untuk membantunya, namun Grace menuntut imbalan dan menanyakan seberapa besar mereka bersedia membayarnya.
Tanpa diduga Bomja yang berada di belakangnya tiba-tiba memukul kepala Grace. Di sana Bomja menegaskan bahwa dia tidak akan ragu untuk menggunakan kekerasan dan memperingatkan Grace untuk tidak perhitungan jika tidak ingin berakhir di penjara. Dia menjelaskan bahwa di dalam penjara, wanita seperti Grace akan menjadi target empuk bagi para narapidana. Setelah itu Grace dibawa ke kantor detektif Conan di mana ia mulai bercerita upayanya untuk menemukan di mana ketua Hong kini dirawat. Dia telah menyusun daftar beberapa rumah sakit dengan fasilitas ruangan VVIP namun masih membutuhkan waktu untuk menemukannya. Menurut Yunwo, rumah sakit tersebut terletak paling jauh 1 jam dari rumah sakit awal tempat ketua Hong dirawat, karena tim medis harus memberikan oksigen secara manual yang hanya bisa dilakukan selama 1 jam. Kemudian mereka memperciut daftar rumah sakit yang akan mereka cek dan membagi tugas. Bu Grace terlihat menikmati suasana kebersamaan mereka yang sangat berbeda dengan keluarga Sulhi dan Yuen Song. Sementara itu Sonwa pergi ke sebuah kafe untuk membeli kopi. Saat ia akan membayar dengan kartunya ternyata kartunya tidak berfungsi. Ia kemudian menanyakan kepada pelayan apakah ia bisa minum kopi terlebih dahulu dan membayarnya nanti. Namun pelayan tersebut menolak dan meminta Sonwa untuk minggir karena ada pelanggan lain di belakangnya yang ternyata adalah Bong E. Bong E memesan kopi untuk temannya dan juga membayar pesanan Sonwa, namun ia menegaskan kepada Sonwa bahwa ini tidaklah gratis, di mana Bong E mengajak Sonwa ke kebun dan meminta Sonwa untuk membantunya di sana. Dia kemudian meminta seorang pegawai senior untuk mengajari Sonwa tentang pekerjaan hari itu yaitu membungkus jeruk. Namun Sonwa tidak terampil dalam melakukannya yang membuat pegawai senior tersebut meminta Bong E untuk memecat Sonwa karena dianggap tidak becus dalam bekerja. Di tempat lain Hain sedang menunggu kedatangan Sekretaris Na untuk membawa dokumen yang dimintanya. Sekretaris Na heran mengapa Hain memilih untuk tinggal di tempat mantan mertuanya dan dia menduga bahwa Hain mungkin pura-pura bercerai dan masih mencintai Yunwo. Namun Hain menegaskan bahwa ia tidak memiliki perasaan lagi terhadap Yunwo. Sekretaris Na bingung mengapa Yunwo masih bekerja di perusahaan Queens meskipun telah dipermalukan dan sedang dalam menunggu posisi kosong. Hal ini membuat Hain terkejut dan dia bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Sekretaris Na mengungkapkan bahwa Yunwo telah melakukan tindakan yang melanggar dan mereka akan membentuk sebuah komite personalia untuk menyelidiki masalah tersebut. Hain segera menghubungi Yuen Song dan menanyakan apa kesalahan yang telah dilakukan Yunwo di kantor. Yuen Song berencana untuk menyiapkan tuduhan terhadap Yunwo baik itu menerima suap dari firma hukum atau melakukan penyelewengan dana tenaga kerja dan Yuen Song akan membuat Yunwo dijatuhi hukuman penjara. Ketika Yunwo dan Bomja pulang bersama Mison mulai curiga pada mereka, ia berkata kepada Yunwo bahwa semalam Yuen Song bertemu dengan Hain yang sudah diketahui Yunwo sebelumnya. Mison curiga jika Yuen Song dan Hain memiliki hubungan rahasia, tetapi Yunwo membantah dengan tegas bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka. Setelah bekerja seharian saatnya bagi Bong E untuk membagikan gaji harian untuk mereka. Sonwa juga menerima gaji sesuai dengan hasil kerjanya namun jumlahnya dipotong dengan hutang untuk kopi yang dia beli pagi tadi. Ketika tiba waktu makan malam, Sonwa terlihat sangat lahap memakan masakan yang disediakan oleh Bong E. Semua orang terkejut melihat keanehan yang ditunjukkan oleh Sonwa. Sonwa merasa lapar karena telah mengeluarkan banyak tenaga hari ini. Sesudah itu Sonwa pun langsung tidur pulas, di mana ini adalah pertama kalinya Bom Jun melihat istrinya tidur dengan begitu tenang. Sementara itu Yunwo mengajak Hain untuk berbicara di depan rumah mereka. Yunwo membahas tentang tujuan kedatangan Yuen Song yang datang ke desanya. Hain berkata bahwa Yuen Song menemuinya untuk meminta Hain untuk kembali bekerja di perusahaan Queens dan pulang ke rumahnya. Yunwo terkejut dan marah saat mengetahui bahwa Yuen Song meminta Hain untuk pulang dan tinggal bersama padahal mereka bukanlah pasangan. Namun Hain menjelaskan bahwa mereka berdua juga bukanlah pasangan lagi dan malah tinggal bersama sekarang. Yunwo berdalih bahwa mereka pernah menikah jadi wajar jika mereka tinggal bersama, tapi Hain meminta Yunwo untuk berhenti membantunya karena ia merasa bahwa banyak terima bantuan dari Yunwo. Di sana Hain menambahkan Yuen Song akan mencelakainya dengan menuduhnya melakukan tindakan ilegal seperti penggelapan dan pemalsuan tanda tangan. Yunwo meminta Hain untuk tidak mencemaskannya namun Hain menegaskan bahwa ia juga meminta Yunwo untuk tidak mencemaskannya, karena Hain ingin menangani masalahnya sendiri dan merasa tidak nyaman melihat Yunwo menderita sia-sia karena telah membantunya. Yunwo berusaha meyakinkan Hain bahwa ia hanya ingin membantu dan meminta Hain untuk tidak bersikap dingin padanya. Keesokan harinya setelah selesai memanen daun bawang, Bong E pulang ke rumahnya dan melihat daun-daun berserakan di dalam rumah.
Saat mencari tahu asal-muasal daun tersebut, ia mendengar Hein sedang berbicara di telepon di mana Bong E mendengar bahwa Hein rutin minum obat dan disuntikkan sel darah putih setiap hari, serta menjelaskan bahwa tumor di kepalanya tidak berkembang setelah di ronsen. Tentu saja Bong E sangat terkejut mendengar hal itu dan langsung mendatangi Yunwo untuk meminta penjelasan yang jujur mengenai kesehatan Hein. Yunwo menjelaskan bahwa Hein ingin merahasiakan penyakitnya, namun karena ia juga membutuhkan pertolongan dari ibunya untuk merawat Hein ketika ia bekerja, maka Yunwo memutuskan untuk menceritakan kondisi kesehatan Hein yang sesungguhnya. Yunwo berkata bahwa Hein menderita tumor otak dalam ukuran besar dan belum dapat menjalani operasi untuk saat ini dan harapan hidup Hein hanya tinggal 3 bulan saja. Bong E merasa sangat kasihan terhadap Hein yang masih muda harus mengalami situasi seperti ini. Ia lantas bertanya kepada Yunwo kapan ia mengetahui tentang penyakitnya Hein. Yunwo menjelaskan bahwa ia mengetahuinya saat ia pulang dari kampung halaman dengan niat awal untuk menceraikan Hein. Namun ketika ia mendapat informasi tentang penyakit Hein dari Hein sendiri membuatnya langsung membatalkan niatan tersebut dan memutuskan untuk terus mempertahankan pernikahannya. Ibunya merasa bahwa Yunwo bertindak kejam terhadap istrinya dan ia merasa malu dengan keinginan Yunwo yang ingin menceraikan Hein. Yunwo pun memohon kepada ibunya untuk merawat Hein dengan baik. Lalu saat makan siang Bong E menyiapkan banyak masakan lezat yang membuat Bong Joon curiga ada acara khusus kali ini. Bong E kemudian menjadi lebih perhatian terhadap Hein setelah mengetahui penyakitnya dan menyiapkan daging yang enak khusus untuk Hein. Sementara itu Suchol masih berada di tempat latihan tinju milik Yung Tae dan menunggu Dahye yang akan bermain Mobile Legends bersamanya. Tak lama kemudian Dahye mulai online dan bersiap memainkan permainan, dan Suchol mengirimkan pesan kepadanya. Ia mengirimkan daftar imunisasi yang dibutuhkan oleh anak mereka dan meminta Dahye untuk menyanyikan lagu Baby Shark untuk menenangkan anak mereka setelah disuntik. Seketika Dahye teringat akan momen di masa lalunya ketika Suchol berhasil menenangkan anak mereka dengan menyanyikan lagu itu. Kenangan tersebut membuat Dahye teringat akan kebaikan dan dukungan yang diberikan oleh suaminya. Sementara itu Hein bersiap untuk pergi ke pusat kota dan bertemu dengan ibunya. Sonhwa bertanya kepada Hein tentang tujuannya ke sana, dan apakah ia akan menemui Yuen Song, karena Suchol telah memberitahunya bahwa Yuen Song datang menemui Hein. Ibunya menuduh Hein memiliki rencana untuk bekerja sama dengan Yuen Song, di mana berniat mengusir keluarganya dan mengambil alih perusahaan untuk dirinya sendiri. Hein sangat terkejut dengan tuduhan jahat yang dilontarkan oleh ibunya sendiri dan merasa bahwa ini sudah keterlaluan baginya. Meskipun begitu Hein memilih untuk tidak berdebat dengan ibunya dan membiarkannya berpikir apa yang diinginkannya. Melihat pertengkaran antara ibu dan anak itu Bong E pun datang dengan menggunakan kendaraan sawah, dan bersiap untuk mengantarkan Hein ke tempat di mana ia bisa menemukan taksi. Saat dalam perjalanan Hein mengucapkan terima kasih kepada mertuanya atas segala dukungan yang telah diberikan selama ini, Bong E kemudian bertanya apakah Hein akan pergi jauh, karena ucapan Hein terdengar aneh baginya. Ia menyadari Hein mungkin akan pergi selamanya akibat penyakit yang dideritanya yang membuat Bong E seketika menangis. Sementara itu Bukris berhasil mendapatkan informasi tempat di mana Ketua Hong dirawat. Singkat cerita Hein tiba di Mall Queens yang membuat semua pegawai sangat terkejut dengan kehadirannya. Saat berada di lift Yunwo mendengar pembicaraan rekan kantornya yang mengatakan bahwa Hein akan datang ke perusahaan mereka. Yunwo kemudian bertemu dengan sekretaris Na dan mencoba membujuknya untuk mengungkapkan tujuan kedatangan Hein. Saat Hein bertemu dengan Yuen Song ia memintanya untuk menepati janjinya dan mereka pergi bersama ke tempat konferensi pers. Setelah itu Yunwo menemui Hein dan bertanya apa yang akan dilakukan Hein di sana. Hein menjawab bahwa ia akan mencari jalan keluarnya sendiri dan sesudah itu Yuen Song membawa Hein pergi meninggalkan Yunwo karena acaranya akan segera dimulai. Di tempat lain Bomja dan Grace tiba di pusat medis Yeseo tempat Ketua Hong disembunyikan. Ketika mereka masuk Sulhi menghubungi Grace mengenai kemajuan pencarian Ketua Hong. Grace berbohong bahwa ia belum menemukannya dan meminta Sulhi memberinya sedikit waktu. Di satu sisi terlihat Sulhi beserta beberapa anak buahnya sedang mendatangi sebuah rumah sakit. Sementara itu Ketua Hong mulai sadar dari komanya. Di satu sisi konferensi pers dimulai dengan perkenalan dari Yuen Song sebagai ketua baru perusahaan Queens karena ia merupakan pemegang saham terbesar. Ia juga mengungkapkan berita miring yang beredar bahwa ia mengusir keluarga Queens dan menyelundupkan mereka ke Asia Tenggara adalah tidak benar. Oleh karena itu ia berjanji akan membuat pengumuman besar hari ini yang kemudian akan dilanjutkan oleh Hein. Hein kemudian mulai memperkenalkan dirinya sebagai teman lama Yuen Song sejak kuliah.
Tiba-tiba Hain mengungkapkan bahwa Yuen Song telah mengancamnya dan mengancam suaminya Yunwo untuk dipenjara, serta menyatakan bahwa ia memiliki bukti rekaman percakapan dengan Yuen Song. Meskipun Yuen Song meminta Hain untuk menghentikan pembicaraan tersebut, tetapi Hain tetap melanjutkannya dengan mengumumkan bahwa ia tidak akan mengambil jabatan sebagai direktur utama Mall Queens lagi karena usianya yang tidak lama lagi. Ucapan itu pun tentu membuat gempar banyak wartawan yang hadir dan dipastikan akan menjadi topik viral dalam berita nantinya. Lalu kita diajak flashback 4 tahun yang lalu saat Hain masih menjadi pegawai magang dan bosnya mengajaknya untuk minum bersama pada sebuah acara kantor. Bosnya lalu mengajak Hain untuk bersulang cinta, namun Yunwo yang sedang mabuk langsung menarik bosnya dan menggantikan posisi Hain untuk bersulang cinta dengannya. Semua karyawan wanita yang melihat pun langsung histeris dan membuat Hain merasa kesal serta memutuskan untuk pergi meninggalkan acara tersebut. Yunwo pun mengejar Hain dan menanyakan mengapa ia merasa kesal. Hain merasa tidak nyaman karena Yunwo terlihat sangat menarik ketika mabuk dan membuat wanita lain tertarik padanya. Hain meminta Yunwo untuk tidak mengulangi tindakan itu lagi. Seketika Yunwo memegang pipi Hain dan berjanji bahwa ia tidak akan melakukan hal itu lagi. Sehari sebelum acara konferensi pers dimulai, Yunwo terlihat mabuk dan minum bersama dengan kakaknya. Dia mengungkapkan bahwa dia merasa gugup dan bahagia saat melihat Hain dan dia takut tidak bisa melihat Hain lagi. Menurut Yung Tae mungkin Hain sudah tidak menyukai Yunwo lagi. Namun Yunwo mengatakan bahwa Hain mengobati lukanya dan memberikan plester di wajahnya menunjukkan bahwa Hain masih cinta padanya. Saat dalam perjalanan pulang, Yunwo yang sedang mabuk mulai menghitung daun yang dipegangnya untuk mencari tahu apakah Hain masih menyukainya atau tidak. Lalu ketika ia sudah tiba di rumahnya, pada saat itu Hain mendengar dari pintu bahwa Yunwo masih dalam keadaan mabuk dan sedang menghitung daun di batang tersebut. Daun terakhir yang tersisa menunjukkan bahwa Hain menyukainya. Yunwo mengatakan kalau ia tidak menyukai Hain, tetapi ia mencintainya, maka Yunwo pun mengungkapkan perasaannya untuk Hain di depan pintu kamarnya. Hain pun merasa terharu mendengar Yunwo yang mengungkapkan perasaannya tersebut. Setelah Hain mengumumkan bahwa ia menderita penyakit serius dan hidupnya tidak akan lama lagi, berita itu pun mulai menyebar di internet yang membuat keluarga Yunwo dan keluarga Hain terkejut dengan berita tersebut. Setelah Hain selesai memberikan konferensi, ia pun berjalan menuju tempatnya Yunwo, namun tiba-tiba penyakitnya kambuh dan dia pingsan seketika. Untungnya Yunwo dengan cepat menolongnya. Dalam pikirannya Hain ingin memberitahu Yunwo bahwa dia tidak pernah membencinya sama sekali dan belum mengucapkan terima kasih padanya. Di antara semua kata kasar yang dia ucapkan tidak ada niatan untuk menyakiti Yunwo dan dia masih mencintainya. Hain kemudian dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut dan Yunwo terlihat sangat cemas atas keadaan dari Hain saat ini. Tak berselang lama orang tua Hain juga datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan anak mereka. Mereka sangat terpukul melihat apa yang dialami oleh Hain saat ini. Sementara itu Bomja dan Grace telah menemukan rumah sakit di mana Ketua Hong dirawat dan mereka sedang dalam perjalanan menuju ruangan tersebut. Namun langkah mereka dihentikan oleh Sulhi beserta bawahannya. Bomja tidak menerima jika mereka dilarang mengunjungi ayahnya, sementara Sulhi tetap bersikeras bahwa siapapun yang ingin menjenguk Ketua Hong harus meminta izin darinya karena ia memiliki kuasa penuh atas Ketua Hong. Sulhi kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengusir Bomja dan Grace keluar dari lift rumah sakit ini agar mereka tidak bertemu dengan Ketua Hong. Bomja tidak menyerah dan menggunakan tangga darurat untuk menuju ke ruangan ketua. Sementara itu Sulhi yang sedang dalam perjalanan menuju ruangan juga dicegah oleh pengawal Yuen Song. Namun karena mereka kalah jumlah, Sulhi dan pengawalnya dengan mudah dapat mengatasinya. Bomja memohon kepada Sulhi agar diizinkan menemui ayahnya dan meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Sulhi pun mengizinkan Bomja untuk ikut bersamanya menemui Ketua Hong. Ketika masuk ke ruangan terlihat bahwa Ketua Hong sudah sadar dan sedang duduk termenung. Bomja langsung mendekati ayahnya dan memeluknya, tetapi Ketua Hong terlihat nampak kaget. Di satu sisi Grace juga berhasil masuk dengan menipu pengawal Sulhi. Bomja mengetahui bahwa ayahnya sudah sadar dan mengancam Sulhi bahwa surat yang dimilikinya tidak berlaku lagi sehingga ia akan memanggil polisi untuk menangkap Sulhi. Saat Ketua Hong menoleh ke arah Sulhi, ia tidak mengingat apapun tentang Sulhi yang menunjukkan bahwa ia mengalami kehilangan ingatan. Mereka semua terkejut saat Ketua Hong tidak bisa mengingat apapun dan Bomja akhirnya diusir dari ruangan itu yang membuatnya sangat kesal dengan situasi tersebut. Di rumah sakit Nyonya Sonwa menanyakan kepada Yunwo apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Yunwo terlihat sangat kesulitan untuk mengungkapkan situasi Hain saat ini dan dokter pun menjelaskan bahwa Hain mengalami pembengkakan otak akut dan sel tumor otaknya telah menekan jaringan di sekitarnya.
Nyonya Sonwa pun marah kepada Yunwo karena merahasiakan penyakit Hain selama ini dari mereka dan merasa ditipu lagi oleh Yunwo. Dia tidak bisa menerima tindakan Yunwo dan menanyakan rencana apa lagi yang disembunyikan oleh Yunwo dari mereka. Bom Jun pun meminta istrinya untuk tenang dan meminta dokter untuk menjelaskan lebih lanjut tentang penyakit Hain. Menurut dokter, Hain menderita tumor ganas yang penyebarannya sangat cepat. Penyakit yang diderita Hain cukup langka dan belum ada pengobatannya. Mendengar hal itu Nyonya Sonwa merasa terpukul, begitu juga dengan yang lain. Yunwo meminta maaf kepada mertuanya atas semua ini, namun Sonwa yang tidak dapat menahan derita dalam hatinya langsung pingsan seketika. Yunwo menjelaskan kepada Bom Jun bahwa Hain tidak ingin orang tuanya mengetahui penyakitnya karena akan membuat mereka merasa bersedih. Hain berjanji akan memberitahukan semuanya jika keadaannya sudah membaik. Seketika Bom Jun mengingat kenangan masa kecilnya dengan Hain. Dia sangat terpukul melihat anaknya menderita saat ini.